Ya, Anda kembali di Kabar Petang. Saya akan langsung ke Prof. Didin. Prof. Didin, kalau tadi sudah disebutkan oleh Mas Wamen bahwa nanti akan dilakukan peninjauan kembali dan juga akan mempertahankan lebih dari 10.000 karyawan ini untuk tidak di PHK begitu. Lantas apa sebenarnya kalau dari kacamata Anda yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena untuk mempertahankan puluhan ribu karyawan tersebut muncul masukan-masukan begitu ya. Akankah pemerintah ini akan melakukan bailout atau memberikan dana talangan terlebih dahulu begitu? Baik ya. Jadi tadi kan pertama perannya kan enabling ya. Ternyata nggak mungkin tadi ya. Wah ternyata katakanlah misalkan PK-nya juga ditolak. Berarti kan berikutnya tadi ya, peran berikutnya adalah kan perlindungan dari pemerintah ya. Melalui apa tadi? Kan sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang mungkin yang pertama dilakukan ya. Yang kedua bagaimana agar yang kena PHK ini kalau bisa mungkin nggak pemerintah bikin lapangan kerja baru untuk memindahkan ya yang pada kena PHK ini. Kemudian yang ketiga tadi ya, hanya pemerintah ya, sebenarnya ada akar masalah yang jauh lebih penting dari ini menurut saya ya, supaya tidak menimbulkan masalah berikutnya. Kenapa sih sampai Sritek pilot? Dan ternyata mohon maaf bukan yang Sritek ya, ternyata yang BUMN tekstil juga ikut pilot ya, yaitu Indah Sandang ya, Nusantara, Indah Sandang Nusantara. Itu kan BUMN, itu juga pilot. Kemudian ada Primissima, itu juga BUMN tekstil, juga pilot. Artinya Mbak Vita ya, ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Boleh jadi mungkin ada kebijakan yang kurang tepat. Ya, menyangkut masalah misalkan impor tekstil tadi ya, di mana ini sangat merugikan bagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ini yang mungkin harus dilihat lebih lanjut ya. Karena jangan sampai tadi mohon maaf ya, nanti pemerintah sudah membailout, ternyata muncul yang lain, dan itu permasalahan yang lebih berat dan justru itu akan menimbulkan tadi ya masalah yang jauh lebih besar ya. Makanya idealnya menurut saya kalau memang Sritek ini diselamatkan, mohon maaf itu PT Sandang Indah Nusantara pun diselamatkan dong. Kan belum pilot juga cuma dari September bahkan ya, September 2024. Termasuk Primissima juga tadi malah Juni Mbak Vita itu 2024 sudah pilot. Nah idealnya ini selamatkan, ini juga diselamatkan, apalagi ini adalah anak kandung ya dari pemerintah gitu barangkali. Oke, kita menuju ke Mas Wamen. Mas Wamen, meskipun ini proses hukum masih terus bergulir ya, karena ini belum inkrah, masih ada PK di sana, tapi kita tunggu nanti keputusannya seperti apa. Tapi apakah pemerintah ini membuka opsi untuk bailout atau memberikan dana talangan mengambil alih PT Sritek, Mas Wamen? Oke, kalau soal itu kan itu yang lebih pantas menjawab adalah Menko dan Pak Bu Menkyu ya. Saya hanya fokus pada bagaimana menyelamatkan kawan-kawan pekerja atau buruh di sana untuk tidak ter-PHK dan siapkan beberapa program yang tadi saya sampaikan di awal. Soal skema ada bailout dan sebagainya atau dana talangan itu bukan domain Kementerian Tenagakerjaan. Begitu Mbak. Oke, baik. Tapi menarik juga yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Didin ya. Sebenarnya ada juga perusahaan lain yang harus diselamatkan begitu. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya membuat pemerintah begitu fokus pada Sritek begitu, Bang Noel. Mengingat banyak juga yang perlu diselamatkan perusahaan-perusahaan lainnya selain PT Sritek. Ini memang menjadi problem tersendiri ya. Ini kita harus berani mengakui bahwa ini kan bukan Sritek aja, tapi banyak Sritek yang lain yang sebetulnya mengalami hal yang sama kayak di Sritek. Apalagi kemarin saya menemukan ada beberapa data ada sekitar 60 perusahaan tekstil yang akan melakukan PHK terhadap pekerjanya, dan ini juga kan kabar yang tidak baik yang kita hadapi. Problemnya di mana? Ternyata ada kebijakan yang menurut kawan-kawan pengusaha, kemudian kawan-kawan buruh bahwa ada permen atau peraturan menteri perdagangan yang menurut mereka tidak ramah terhadap pengusaha tekstil dalam negeri. Karena salah satu poin itu di Permendak itu ya mereka terlalu ramah terhadap impor barang jadi, yang akhirnya ini merusak kompetisi tekstil di Indonesia. Belum lagi barang-barang ilegal yang masuk tanpa pencegahan yang membuat kawan-kawan pengusaha tekstil itu kelagapan. Saya rasa itu. Jadi saya yakin sih dengan ini
aparat penegak hukum kita dari kepolisian, kemudian Jaksa Agung, kemudian Bea Cukai bergerak lah hari ini. Saya punya optimisme ke depan, apalagi kita lihat ini sebetulnya momentum industri tekstil kita ketika Donald Trump naik ya, karena kebijakan Amerika terhadap Cina, terhadap barang-barang impor Cina ke Amerika itu kena pajak 60%. Sebetulnya ini peluang besar untuk kita. Semoga peluang ini bisa kita manfaatkan dengan cermat. Oke, Mas Wamen. Kemarin kan Mas Wamen juga sempat mengunjungi PT Sritex ya Mas Wamen ya. Ini merupakan arahan juga dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan Mas Wamen ini bagaimana status dari lebih 10.000 karyawan ini pasca putusan MA? Apakah memang ada PHK atau seperti apa kondisi objektifnya? Ya, secara objektif mereka menyampaikan ke kami, saya coba cek pertama manajemen, saya tanya komitmen mereka dengan di PHK nggak ada. Kedua kita tanya ke serikat buruhnya lagi. Kalian misalkan ada serikat buruhnya, ya serikat pekerjanya, saya tanya gimana? Nggak ada Pak. Ya, sudah, kita tanya lagi benar-benar ke buruhnya, ada nggak nih PHK? Oh nggak ada Pak. Ya, jadi ya kami kan harus juga melakukan mitigasi yang secara objektif ya. Dari semua yang saya lakukan, jawabannya tidak ada PHK. Nah kedua, ya kewajiban-kewajiban perusahaan misalnya pembayaran gaji gimana? Aman, BPJS-nya aman, sudah. Kan kita bisa lihat itu aja dari dua komponen itu ketika terjawab dengan baik ya tugas kami kan coba melihat dan memastikan bahwa memang tidak ada PHK di sana. Itu. Kemudian hari ini ada kemudian ada keputusan baru soal kepailitan, yaitu kan bukan domain kami lagi gitu loh. Domain kita adalah bagaimana menjaga agar kawan-kawan pekerja atau buruh Sritex itu tetap dalam kondisi yang aman dan tenang. Dan dalam hal ini negara harus hadir. Saya pastikan negara harus hadir bersama kawan-kawan buruh Sritex. Baik, saya ke Prof. Didin. Prof. Didin, kalau melihat ini memang masih berproses, tapi konsekuensi untuk gagal kasasi atau gagal untuk peninjauan kembali ini nanti bagi PT Sritex seperti apa? Dan kalau Anda melihat pemerintah, Pak Prabowo Subianto ini akan memerintahkan penyelamatan seperti apa lagi bagi PT Sritex ini nanti? Baik, terima kasih Mbak Tiara ya. Jadi kalau dalam kebijakan publik ada 4 ya. Yang pertama kan namanya kebijakan kebijakan yang sifatnya ilmiah. Ya. Apa alasan ilmiah? Kebijakan itu betul-betul dikaji betul secara ilmiah ya, melalui survei kalau sekarang lah ya, penelitian dan sebagainya. Yang kedua kan ada yang namanya alasan profesional. Kebijakan ini betul-betul dilakukan oleh orang yang profesional. Nah yang ketiga ini, alasan politik, Mbak Wita ya. Artinya apa? Kalau memang untuk menjaga wibawa negara ya, untuk menjaga negara Indonesia di mata dunia tetap baik, apapun bisa dilakukan. Itu ya oleh pemerintah, apalagi presiden sebagai kepala negara ya. Dan apalagi beliau saya sangat perhitungan sangat matang ya dalam berbagai hal. Saya yakin apapun akan bisa dilakukan. Ya. Itu ya mau apa sapun ya. Karena ini mungkin menyangkut masalah tadi ya kewibawaan daripada suatu negara. Karena kalau hitungnya matematik tadi ya, contoh kereta cepat secara matematik pasti rugi, tapi kan ini politis. Artinya dengan dari kereta cepat negara jadi meningkat ya, prestis negara Indonesia jadi tinggi. Beli kapal perang mahal, mungkin secara ekonomi rugi, ini tinggi. Nah sama dengan ini, kalau ini selesai, pasti prestis negara pun akan makin meningkat. Jadi nanti kita sama-sama kawal bagaimana proses hukum terhadap PT Sritex ini. Sekali lagi terima kasih banyak ada Mas Wamen dan juga Prof. Didin atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya.